รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Halo Sobat Thai, selamat datang kembali di kelas pendidikan bahasa Thailand. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita nih. Kemarin kita sudah belajar nih bagaimana caranya menulis di dalam bahasa Thailand. Nah, sekarang kita akan belajar membaca nih. Bagaimana sih sebenarnya membaca dalam bahasa Thailand ini? Oke, kita langsung mulai aja. Membaca dalam bahasa Thailand ya. Dalam bab ini kita tidak perlu lagi sebenarnya banyak teori atau penjelasan lainnya untuk memacu skill kita, maka kita itu diharuskan banyak berlatih. Ya, yuk sekarang kita latihan membaca dalam bahasa Thailand dengan menggunakan artikel di bawah ini. Jadi di sini ada latihan ya, ada latihan 1. Kita akan coba nanti sepenggalan di latihan 1 ini. Nah, walaupun dia di sini mengatakan tidak perlu lagi teori dasar, jadi sebenarnya saya juga harus menyampaikan nih sedikit teori dasarnya. Nah, kalau kita misalnya belajar bahasa Indonesia ketika kita membaca itu misalnya kita mengeja ya, mengeja di mana yang kita eja itu adalah konsonannya ditambah dengan vokalnya. Jadi kita eja R, A, K, A. Makanya nanti kita bisa bacanya raka. Nah, pembacaan dalam bahasa Thailand juga sebenarnya teori dasarnya sama seperti pembacaan dalam bahasa Indonesia. Menggabungkan bunyi dari konsonan saja. Bunyi apa yang dihasilkan si konsonan ini, itulah yang kita ucapkan. Selanjutnya bunyi apa yang dihasilkan si vokal, itulah yang kita ucapkan. Lalu kalau misalnya bisa digabung, kita kombinasikan atau kita gabungkan. Baru selanjutnya, kalau misalnya mereka sudah jadi satu suku kata, kita ambil suku kata berikutnya dengan teori yang sama, yaitu bunyi si konsonan, kita gabung dengan bunyi si vokal. Kalau misalnya nanti ada final konsonannya lagi, ya mereka kita gabung semuanya. K, A, K, 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 seperti itu. Jadi semuanya digabung ya untuk bunyinya. Sama seperti bahasa Thailand ya, untuk bunyinya juga sama. Di sini ada latihan 1 yang mana dia menerangkan, bacalah penggalan artikel di bawah ini secara perlahan dengan pengucapan serta nada baca yang benar dan rekamlah di saat kamu membaca. Di sini kita akan coba baca kata ini ya. Kata ini kira-kira bacaannya apa? Nah, kalau misalnya kita eja dulu di sini kalau kita perhatikan baik-baik, di sini ada konsonan po sampau. Po sampau yang mana bunyinya adalah p atau p. Bunyinya adalah P. Lalu ditambah dengan vokal A. Vokal A. Vokal A ini bunyinya adalah tentu saja bunyi A. Jadi pa, pa, pa seperti itu. Lalu ada konsonan soresi. Soresi bunyinya adalah S. Bunyinya adalah S. Dan yang terakhir ada vokal A nih pada kata ini. Ya, jadi yang terakhir ada vokal A. Nah, di sini kita lihat ada bunyi P, A, dan juga S serta A ya. Jadi di sini ada nama bunyinya P, A, dan juga S, A. S serta A. Nah, kalau kita baca ya tinggal baca seperti bahasa Indonesia itu pasa, pasa kalau kita baca. Tapi karena kita baca bahasa Thailand, bunyinya menjadi pasa. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada vokal I, ya artinya kita baca dengan bunyi I. Lalu di sini ada nonu, artinya kita baca dengan bunyi N, ya. Lalu di sini ada konsonan dodek. Konsonan dodek dan dia di sampingnya ada yang namanya vokal suara O. Kita tulis dulu dodeknya atau bunyi D-nya, baru tambah dengan O. Lalu di sini ada nonu, ditambah dengan bunyi N lagi, vokal I di atasnya, jadi kita tambah dengan bunyi I, lalu ada so ditambah dengan bunyi S, dan di sini kita ada sara iya, jadi ditambah dengan sara iya, ya, ditambah dengan penulisan sara iya. Jadi di sini kita bisa lihat pembacaannya adalah Indonesia, Indonesia. Jadi kalau misalnya kita baca sesuai nadanya ya, Indonesia. Secara keseluruhan kita bacanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, yang artinya adalah bahasa Indonesia. Nah, kurang lebih seperti itulah membaca dalam bahasa Thailand. Jadi kita cari bunyi dari konsonan dan juga vokalnya itu satu-satu, baru kita gabung dia. Baru kita gabung. Nah, di sini kita lanjutkan ya, sedikit aja kita lanjutkan di sini. Ada yang namanya konsonan popla, dia dibaca dengan bunyi P tambah sara E ya, dibaca dengan bunyi E. Dan juga ada nonu, tentu saja dibaca dengan bunyi N, bunyi N. Nah,
Popla, sarae, nonu. Di sini dibacanya apa? Kita lihat popla bunyinya P, sarae bunyinya E, ya, dan juga nonu dibacanya N. Jadi kita bacanya pen, atau kita baca dalam bahasa Thailandnya pen, seperti itu. Nah, seperti itulah kalau misalnya kita ingin membaca dalam bahasa Thailand. Jadi sebenarnya sama saja ketika kita membaca dalam bahasa Indonesia. Namun yang sedikit berbeda di sini adalah penulisannya secara keseluruhan itu menggunakan yang namanya aksara. Menggunakan yang namanya aksara. Mungkin itulah yang tidak terbiasa pada kita dengan aksara ini. Tapi kalau misalnya kita sudah paham, oh ternyata misalnya di sini, oh di sini itu konsonan dode dibacanya dengan bunyi D. Ini sara A dibacanya dengan bunyi A, ini termasuk vokal panjang. Ini bunyi N dibacanya dengan bunyi N. Nonu dibaca dengan bunyi N. Pembacaannya adalah dan. Lalu di sini yang kecil ini ada namanya tanda nada maitho. Artinya si dodek konsonan kelas menengah dengan sonoran akhir yang hidup. Tanda nada maitho dibaca dengan siang ho. Maka pembacaannya adalah dan seperti itu. Jadi gampang sebenarnya untuk pembacaan ini, tidak terlalu ribet kalau misalnya kita sudah paham konsepnya atau dasar-dasarnya. Jadi kalau misalnya kita memang orang yang belajar dari dasar banget, dari mengenal konsonan dan lain-lain, itu pasti gampang yang namanya membaca dalam bahasa Thailand. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk video pembelajaran hari ini, dan semoga apa yang kita pelajari di video pembelajaran yang lumayan singkat ini bisa bermanfaat bagi kalian. Dan ingat, jangan lupa untuk terus latihan membaca pelan-pelan saja, nanti pasti akan terbiasa. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Khop Kun Krap.